Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tahap pengikhtisaran perusahaan jasa. Nah, terakhir kita telah membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Selanjutnya kita membahas kertas kerja perusahaan jasa atau bisa disebut dengan worksheet. Kertas kerja sangat membantu akuntan dalam mengolah informasi secara cepat dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian sebelumnya, kita dapat mengolah data-data tersebut untuk mengetahui berapa besarnya laba atau rugi, meskipun kita belum masuk pada tahap pelaporan. Oke, ini adalah formatnya dan penjelasannya. Kolom neraca saldo diisi dengan akun-akun dan saldo yang telah ada di neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu yang kedua, kolom jurnal penyesuaian diisi dengan nominal yang ada di jurnal penyesuaian. Ini kalian bisa bahas untuk penjelasannya. Kita masuk ke formatnya. Oke, di sini udah ada formatnya, yaitu nomor, nama akun, neraca saldo, debit kredit, AJP atau ayat jurnal penyesuaian, debit kredit, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Masing-masing ada keterangan debit dan kreditnya. Oke, yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo kita dapati dari soal yang periode 31 Desember, karena kita kan kertas kerjanya membuat per tahunnya. Jadi akhir tahun yaitu 31 Desember 2020. Ini langsung kita copy aja. Nah, seperti ini. Lalu ada saldo. Sama dengan sum. Oke, kalau ini sama artinya neraca saldo kita benar karena tinggal copy aja dari soal sebelumnya. Oke, kita masuk ke AJP. AJP ini saldonya berasal dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah dikerjakan kemarin. Yang pertama ada beban perlengkapan di debit 400.000. Beban perlengkapan kita lihat di sini. Kalau misalkan belum ada, kita taruh di bawah saldo. Nomor akunnya 512 ada di debit. 512 beban perlengkapan ada di debit 400.000. Oke. Lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan 113 ada di kredit. Perlengkapan ada, kita masukin di kredit 400.000. Nah, jadi kertas kerja AJP ini tinggal kita masukin aja nih dari yang bersumber ayat jurnal penyesuaian. Lanjut ke beban penyusutan peralatan 9 juta. Beban penyusutan peralatan belum ada, kodenya 515. Beban penyusutan peralatan adanya di debit 9 juta. Debit 9 juta. Oke, kita lanjut. Ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan nggak ada, kita masukin kode referensinya 122. 122. Akumulasi penyusutan peralatan. Adanya di kredit 9 juta. Nah, ini nggak apa-apa kalau ngacak di bawah saldo ini. Jadi nggak harus berurutan 1, 2, 3-nya. Langsung kita lanjut ke beban sewa. Beban sewa ada di debit 513. Beban sewa belum ada, kita masuki 513. Beban sewa berapa tadi? 11 juta. 11 juta. Oke. Lanjut
ke sewa dibayar di muka, kredit 11 juta. Sewa dibayar di muka udah ada, masukin di kredit 11 juta. Langsung ke pendapatan diterima di muka, debit 4 juta. Pendapatan diterima di muka. Ini jasa diterima di muka atau pendapatan nih, tambahin. Pendapatan diterima di muka adanya di debit 4 juta. Untuk saldo normal pendapatan diterima di muka yaitu di kredit karena dia terhitungnya adalah utang. Lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa di kredit 4 juta. Pendapatan jasa di kredit 4 juta. Oke. Tinggal masukin aja kalau ini. Beban gaji. Beban gaji ada di debit 2 juta. Beban gaji udah ada. Debit 2 juta. Setelah beban gaji ada utang gaji. Di kredit 2 juta. Utang gaji belum ada. Kodenya 212. 212 utang gaji adanya di kredit 2 juta. Lanjut, piutang usaha ada di debit 200.000. Piutang usaha udah ada di debit 200.000. Lalu ada pendapatan jasa di kredit 200.000. Pendapatan jasa, nah ini kan udah ada nih 4 juta, tinggal ditambahin aja di sini. Berarti sama dengan 4 juta ditambah 200.000. Nah, gitu. Selanjutnya kita saldokan. Sum. Oke, 26.600.000. Sebenarnya bisa ditarik cuman untuk membuktikan aja. Oke. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini kita masukin nih semuanya. Neraca saldo disesuaikan. Oke, debitnya kita pindahin. Ini kas nggak ada AJP-nya, berarti 159.500. Lalu ada piutang usaha di debit. Saldo normal piutang usaha itu adanya di debit. Artinya kalau ketemu di debit lagi berarti ditambah 15.200.000. Oke, perlengkapan salon. Saldo normalnya ada di debit 500.000. Ternyata dia di AJP-nya kredit nih. Berarti 500.000 dikurang 400.000. 500.000 dikurangi 400.000. 100.000. Lalu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu karena termasuk harta, jadi saldo normalnya itu debit. Nah, ini kan debit. Ternyata ketemu di kredit. Artinya kita kurangi lagi. Kurang. Nah, peralatan salon. Oh, AJP-nya nggak ada. Berarti tinggal pindahin aja. 45 juta. Lalu ada utang usaha di kredit, nggak ada AJP-nya. Saldo normal utang usaha ada di kredit 10 juta. Pendapatan jasa diterima di muka. Saldo normalnya ada di kredit. Artinya kita kurangi nih, dia ketemunya di debit AJP-nya. Sama dengan ini dikurangi dengan AJP-nya. Modal hana saldo normalnya ada di kredit, tinggal pindahin aja karena nggak ada AJP-nya. Lalu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo normalnya ada di kredit dan AJP-nya kredit, artinya kita tambahin. Oh, kelewat nih preview. Bentar. Oke, preview belum.
Neraca saldo dan AJP-nya nggak ada, berarti tinggal dipindahin 5 juta. Lalu ada beban gaji. Beban itu saldo normalnya ada di debit, berarti ketika AJP-nya debit berarti ditambah sama dengan lanjut ke beban ATL. Untuk AJP-nya beban ATL nggak ada, berarti di debit berapa? 6 juta. Salah kolom nih kita. Nah, gitu. Di debit. Lanjut ke beban perlengkapan. Karena ada AJP-nya doang, berarti kita tinggal pindahin aja 400.000. Lalu beban penyusutan ada di debit 9 juta. Oke, terus AKN penyusutan ada di kredit, kita pindahin 9 juta. Lanjut ke beban sewa 11 juta. Lanjut ke utang gaji 2 juta. Setelah itu kita saldokan. Wow, benar nggak nih? Ayo. Salahnya di mana nih? Bentar ya. Oke, ketemu kesalahannya, Prive salah naruh kolom. Nah, balance. Kita lanjut ke laba rugi. Untuk laporan laba rugi, kalian udah mengetahui bahwa yang dihitung adalah pendapatan dan beban. Oke, kita masukin. Jangan terkecoh dengan pendapatan jasa diterima di muka karena ini termasuk akun utang. Kita cari pendapatan. Oke, 64.200.000 di akun kredit, di kolom kredit. Lanjut ada beban gaji 10 juta. Ini kita mindainya dari neraca saldo disesuaikan ya, 10 juta. Lanjut ada beban ATL 6 juta. Lanjut ada beban perlengkapan 400.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan 9 juta. Lanjut ada beban sewa 11 juta. Oke, udah nggak ada ya pendapatan dan beban. Jadi untuk laba rugi ini kalian hitungnya dari pendapatan dan beban. Oke, kita jumlahkan di sini. Nah, udah kayak gini, kenapa sih berbeda? Di kolom sini ada keterangan labanya. Untuk perhitungan laba rugi itu dihitungnya dari pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi kita tahu nih dia untung apa enggaknya. Karena beban itu kan pengeluaran atau beban yang dikorbankan oleh perusahaan. Jadi kita ngitungnya kalau misalkan posisi kredit lebih besar atau posisi pendapatan lebih besar, artinya perusahaan itu untung atau laba. Jadi kita taruhnya di kolom debitnya nih. Selisihnya adalah kolom kredit atau akun pendapatan dikurangi dengan kolom debit atau beban. Nah, jadi laba dia adalah 27.800.000. Baru kita seimbangin atau balancing. Nah, balance kan? Lanjut ke kolom neraca. Untuk neraca perhitungannya selain dari pendapatan dan beban, artinya akun-akun harta, akun
utang dan akun modal itu masuknya di neraca. Oke, kita masukin akun kas yang pertama, harta. 159.500. Oke, yang kedua ada piutang, kita pindahin 15.200. Ini dapatnya dari neraca saldo disesuaikan ya. Perlengkapan 100.000, 25 juta. Ada peralatan salon 45 juta. Lalu di kreditnya 10 juta, ada utang usaha. Lalu ada 1 juta. Lalu modal hana 200 juta. Lalu ada priv 5 juta. Lalu pendapatan tidak termasuk, beban tidak termasuk, ada apa lagi? Oh, ini ada AKM yang termasuk harta. AKM adanya di kredit 9 juta. Lalu ada utang gaji. Utang gaji kredit 2 juta. Nah, seperti ini. Oke, kita jumlahkan. Nah, kebalikan dari laba rugi, kalau misalkan neraca itu dihitungnya debit dikurangi dengan kredit. Lalu selisihnya ditaruh di kolom yang bagian kredit. Artinya, kolom debit dikurangi dengan kolom kredit. Nah, ketika di kolom laba ini sama, artinya kerjaan kalian itu udah benar gitu. Oke, kita tarik ke sini. Nah, jadi untuk kertas kerja ini tinggal kalian pindah-pindahin aja sebetulnya. Tinggal pemahaman kalian mengenai mekanisme debit kreditnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.